Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito hari ini masih dengan tema kita membahas mengenai peran dari pemeriksaan radiologi. Kita kembalikan ke Dokter Chen nih karena sangat menunggu jawaban dari Dokter Chen. Apa pengaruh radiasi untuk badan atau tubuh pasien, Dokter? Nah, jadi kalau tadi seperti saya sebutkan bahwa pemeriksaan radiologi ini ada yang menggunakan sinar radiasi ya, X-ray. Nah, jadi memang harus berhati-hati. Seperti tadi saya sebutkan, jangan tiba-tiba pengen pemeriksaan radiologi, pengen di ronsen gitu. Nah, hati-hati karena dia ada mengandung radiasi yang berbahaya untuk tubuh. Terutama sih untuk ibu-ibu hamil ya. Contoh nih, ibu hamil kalau dilakukan pemeriksaan radiologi, pemeriksaan X-ray, CT scan gitu berbahaya untuk bayinya. Kalau bayi itu di trimester pertama, kita sebutkan itu trimester pertama di awal-awal kehamilan, itu bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dari organ-organ tubuh pasien. Kan di awal-awal kehamilan itu lagi pembentukan organ tubuh bayi. Nah, dengan kita melakukan pemeriksaan X-ray ataupun CT scan yang lebih tinggi lagi, itu bisa mengganggu pertumbuhannya. Jadi seperti ada kelainan bawaan jadinya. Jadi ada gangguan pertumbuhan dari organ-organnya, misalnya otak, misalnya juga tangan, kaki, kemudian organ-organ dalam tubuh seperti ginjal, hati dan lain-lain. Jadi itu berpengaruh. Makanya sebaiknya hati-hati. Itu nah untuk ibu hamil. Kemudian untuk pasien-pasien juga yang lain juga bisa beresiko kanker. Kalau misalnya dilakukan pemeriksaan mendapatkan dosis X-ray yang berlebihan. Nah, seperti tadi saya sebutkan, kalau CT scan itu tinggi banget ya X-ray-nya, jadi hati-hati. Kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya ronsen torak ya, ronsen dada itu, misalnya itu 80 milisievert kalau kita bilang jumlah dosisnya. Nah, sementara kalau dia CT scan itu bisa sampai ribuan. Bisa kita bayangkan kan perbedaannya, perbedaan dari X-ray dengan CT scan. Jadi kita nggak boleh misalnya, aku mau CT scan, apalagi tuh pernah tuh pasien, saya mau CT scan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Itu kan beberapa kali pemeriksaan ya. Nah, itu X-ray-nya tinggi banget gitu. Jadi memang harus hati-hati. Memang sebaiknya rekomendasi dari dokter. Terus tapi seperti ini juga. Kadang kan ada pasien yang ini dokternya minta CT scan 2 kali. Ini juga harus kita pertimbangkan karena pentingnya untuk menegakkan diagnosa. Jadi seperti misalnya ada pasien, aku kan baru di CT scan atau aku kan baru di ronsen, jangan dilakukan pemeriksaan CT scan. Nah, ini juga kita tetap ada pertimbangan karena kan dengan pemeriksaan itu kita jadi bisa menegakkan diagnosa pasiennya. Jadi memang tetap dokternya yang menentukan baik buruknya untuk pasiennya, seperti itu. Ya, untuk dosis dari X-ray itu sendiri kan ada radiasinya tadi kan dokter. Itu ditentukan memang sudah seperti itu volumenya atau ditentukan sesuai dengan kebutuhan dari kondisi tubuh pasien? Nah, jadi X-ray itu dihasilkan dari alat ronsennya. Nah, berapa dosis yang dikeluarkan. Nah, kalau misalnya beda, misalnya ronsen dada dengan ronsen perut itu beda yang dikeluarkan oleh alatnya. Nah, itu tadi seperti saya bilang 80 misalnya kan. Nah, abdomen lebih tinggi lagi. Nah, CT scan bisa sampai ribuan. Tapi sekarang sudah ada teknologi-teknologi, alat-alat yang dari radiologi itu yang sudah bisa menurunkan dosis radiasinya. Jadi udah bisa diatur dalam alatnya. Misalnya gini, bayi misalnya diturunkan dari alatnya, diatur sedemikian rupa supaya dosis radiasi yang dikeluarkan oleh alat itu dia lebih rendah. Sebelum-sebelumnya belum bisa diatur seperti itu ya dok? Belum, tapi sekarang udah. Tapi memang ada baik buruknya ya. Dengan diturunkan mungkin kejelasan daripada gambar yang dihasilkan mungkin agak berkurang sedikit. Nah, tapi kita mempertimbangkan
daripada pasiennya terlalu banyak radiasinya. Jadi kita berusaha tetap menurunkan radiasinya, tapi hasilnya bisa kita maksimalkan gitu. Tentu ada plus minusnya juga ya dokter ya. Iya. Oke, baik dokter, boleh kita lanjutkan ke slide materi dokter? Oke. Makin seru ya obrolan pagi ini ya. dalam makin seru makin ya. dalam makin seru. Oke, jadi ini gambar USG ya, gambar USG. Kan itu tadi saya sebutkan, sering pasien-pasien menganggap bahwa pemeriksaan USG itu hanya pemeriksaan kehamilan, tapi bukan. Ini contoh nih gambar hati. Gambar hati. Nah, di sini bisa kita lihat ada nggak tumor. Biasanya dokter radiologi bisa menentukan di situ apakah ada tumor atau infeksi ataupun mungkin dari segi pembesaran hati. Contoh kan nih ada hati itu kan sebelah kanan ya. Nah, misalnya nih, aduh ini perutnya bengkak, gitu. Nanti bisa kita tentukan apakah itu hanya hatinya yang membesar atau ada tumor di situ. Nah, itu bisa kita tentukan dari pemeriksaan USG. Nah, jadi ini contohnya. Jadi kalau yang hasilnya dikeluarkan dokter seperti ini nama pemeriksaan USG. Ya, jadi jangan kaget kalau misalnya aku kenapa lakukan USG, aku kan nggak hamil gitu, bukan. Jadi dalam pemeriksaan USG ini banyak bisa kita lakukan pemeriksaan. Tadi saya sebutkan pemeriksaan hati, kandung empedu, ginjal, rahim, dan yang lain-lainnya. Nah, tadi seperti yang dokter Lisda sebutkan, ada tuh yang misalnya nyeri-nyeri di perut. Nah, jadi dia langsung minta USG gitu misalnya. Nah, ini juga berhubungan dengan itu. Jadi memang sering kalau kita temukan kasusnya itu sering pasien-pasien yang gangguannya seperti MAH gitu ya. Nyeri perut. Nah, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan USG memang ternyata ketemunya batu kandung empedu seperti itu. Jadi memang kalau kata dokternya misalnya nih di puskesmas udah lakukan udah berobat sakit perut emah gitu nggak ada perubahan, biasanya dokternya juga menyarankan pemeriksaan USG. Nah, itu disitulah kita bisa melihat, oh iya benar ini ada batu, itu ternyata yang menyebabkan perutnya sakit seperti itu. Nah, sebelumnya saya juga mau kasih tahu kalau misalnya pemeriksaan USG ini adalah untuk pemeriksaan USG perut itu harus ada persiapannya. Puasa. Kan sering nih pasien kita suruh puasa, marah ya kan? Aduh, aku kenapa disuruh puasa, lapar gitu ya, lapar. Suruh puasa kan 6 sampai 8 jam. Jadi kadang kelaparan, nggak sanggup gitu. Sementara terutama untuk melihat kandung empedu itu nggak boleh nggak puasa, harus puasa gitu. Jadi memang kalau misalnya kita nggak puasa, kandung empedunya nggak kembang, nggak bisa kita lihat. Sementara kan kita mau lihat isi kandung empedu tersebut ya. Nah, dengan kita nggak puasa nggak kelihatan, jadi kan kasihan pasien udah datang ya, misalnya jauh-jauh kan pasien-pasien kita ada dari jauh-jauh ya. Nah, datang nggak melakukan puasa dan jadinya hasilnya nggak kelihatan, kan sayang ya, apalagi pasien-pasien umum misalnya udah bayar tapi nggak kelihatan hasilnya, sayangnya. Jadi memang ada persiapan-persiapannya. Jadi pasien-pasien jangan marah kalau misalnya disuruh puasa, itu ada gunanya ya. Kadang pasien itu dok maunya langsung hari itulah, Iya, mau hari itu juga langsung iya, dok di USG-nya gitu. Iya, itu nggak boleh. Bukannya kita nggak mau, tapi sayang gitu ya, nggak jelas pemeriksaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga sering tuh pasien kita suruh supaya minum, supaya buli-bulinya penuh, kandung kencingnya penuh gitu. Nah, ini juga penting. Misalnya kita mau lihat batu di kandung kencing. Kalau kandung kencingnya kosong, nggak ada isinya, kita nggak bisa lihat batunya. Jadi kadang kan pasien ada tuh, kita suruh, tolong ya Pak, minum dulu, tahan kencing, biar nanti bisa diperiksa. Nah, itu sering pasien nggak mau gitu, jadi nggak boleh. Pasiennya sering bandel ya dok. Ada nggak sering? Ada yang bandel iya. ya. Nah, semoga dengan adanya edukasi hari ini tidak bandel lagi. Oke pemirsa, akan kita lanjutkan lagi obrolan kita hari ini, tapi jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito.